Sudah siap dimulai pembahasannya? Sudah? Silakan ya. Mulai disiapkan catatannya biar semua yang kita bahas itu bisa terekap dengan baik di dalam diri kalian ya. Terutama langkah-langkahnya. Kita akan mulai pembahasan soal PPU ya. Untuk nomor 1, mari kita mulai. Yang ditanyakan adalah kalimat yang mengandung opini penulis ya. Nah, nanti tipsnya teman-teman, ketika kalian mengerjakan soal seperti ini, opini ya, opini penulis khususnya. Dulu saya sempat menyampaikan untuk mencari opini itu caranya dengan ciri kata kan ya? Dari ciri kata. Nah, kadang kalau soalnya semakin susah, ciri katanya itu kadang tidak ditulis secara langsung. Karena itu, salah satu cara atau proses analisis yang bisa kalian lakukan ialah dengan melihat kata kerjanya. Melihat kata kerja, terutama kata kerja pada bagian predikat. Kayak gitu. Nanti di bagian predikatnya itu kan pasti informasinya itu ada yang menyatakan sudah terjadi kan? Ya enggak predikatnya? Nah, nanti ada yang belum terjadi. Belum terjadi atau baru berupa kemungkinan. Nah, kalau sudah terjadi ini namanya fakta kan? Ya. Nanti kalau belum terjadi ini namanya opini. Atau kalau isinya itu predikatnya itu bermakna penilaian subjektif. Penilaian subjektif. Ini pun berarti masuk ke opini. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya. Jadi caranya itu bisa dari ciri katanya yang sudah kita pelajari sebelumnya tuh, pernah kalian catat juga. Kedua itu bisa dari kata kerjanya, terutama kata kerja di predikat ya. Nanti kalau menyatakan sudah terjadi, berarti itu namanya fakta. Kalau menyatakan belum terjadi atau penilaian subjektif, itu penilaian pribadi seseorang ya, subjektif itu namanya opini. Oke. Kita lihat kalimat nomor 1. Kata kerjanya apa? Sudah dikenal kan? Ya. Puncak Kartens sudah dikenal di kalangan pendaki profesional kelas dunia. Menurut kalian ini fakta atau opini? Sudah dikenal. Apakah benar semuanya sudah kenal gitu kan? Belum tentu kan? Gak ada data yang mendukungnya kan? Ya, karena itu ini opini. Nah, kalian nanti kalau misalkan menemukan kata kerja, ini kata kerja pasif kan? Ya, verbal pasif. Kalian boleh jenis verbal pasif itu bentuknya apa? Bisa apa lagi? Kan? Ini sama kan dengan terkenal kan? Ya. Terkenal itu teman-teman, kalau ada kata kerja yang verba itu, ini biasanya menyatakan ini subjektif, atau ini bisa menyatakan juga sebuah kata yang superlatif. Superlatif itu menyatakan lebih atau paling. Nah, nanti bisa dijadikan ciri ya. Kata kerja, apalagi kalau di atau terutama ya. Misalkan tercantik, terpintar. Nah, itu kan subjektif sekali kan? Betul nggak? Gitu. Nah, itu dia. Itu dia ya, jebakannya itu sih. Ada sudahnya tapi itu dijadikan jebakan. Sudah dikenal di kalangan pendaki profesional kelas dunia. Kalau ditanya semua belum tentu juga kan. Apalagi kalau di setelahnya itu gak ada data pendukungnya. Kalau ada data pendukungnya, misalkan dibuktikan dengan data ini misalkan, nah itu baru jadi fakta. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi nanti
soalnya itu kalau opini semakin susah, kalian lihatnya dari kata kerjanya ya, predikatnya. Seperti itu. Nah, dan ini soal yang akan semakin banyak muncul ya. Semakin banyak muncul. Jadi harus dipahami caranya. Oke, nomor 2. Oke, tentang kelemahan teks. Nah, ini soal yang diprediksi akan muncul juga, teman-teman. Tentang kelemahan teks. Ya. Kelemahan teks lihatnya itu dari 2 hal aja, jangan random mikir kemana-mana. Dari apa aja biasanya dilihat? Masih ingat nggak? Indikatornya apa? Apa? Ya, apa? Nah, ada yang kalimat yang tidak menjelaskan gagasan utama, indikatornya ya. Indikator satu lagi apa? Ya, yang berlawanan dengan ini apa? Kalau ini kan ada kalimat yang tidak menjelaskan gagasan utama. Nah, yang berlawanannya itu berarti ada informasi penting ya. Jadi ada informasi penting yang belum dijelaskan justru. Paham? Nah, jadi kalau yang di atas itu ada informasi yang nggak penting, yang nggak nyambung ditulis gitu. Yang kedua itu justru informasi yang penting tapi nggak dijelaskan. Nah, indikator informasi penting itu adalah informasi yang berhubungan dengan gagasan utama, teman-teman. Ya, yang berhubungan dengan gagasan utama. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kalian wajib tahu gagasan utamanya agar bisa mengukur apakah mendukung gagasan utama atau enggak gitu ya. Ya enggak? Agar bisa mendukung indikator pertama dan indikator kedua. Coba kita cek gagasan utamanya. Harusnya bisa cepet ya kalian ya. Gagasan 1 nanti gagasan kedua. Gagasan 1 ada ciri kata yang di tengah enggak? Ada ciri kata yang gagasannya di tengah enggak? Enggak ada ditulis secara langsung ya. Kita coba dulu di kalimat pertama. Kadang kalau paragraf pertama itu biasanya jadi hook ya, bisa jadi. Ini bisa jadi hook. Nanti informasi utamanya itu ada di kalimat kedua atau kedua biasanya atau ketiganya. Coba. Ini gagasannya bukan di kalimat awal. Sudah dikenal? Bukannya? Nah, ini namanya hook. Hook yang menyatakan pernyataan, teman-teman, kayak gini itu. Pernyataan. Ada banyak jenis-jenis hook gitu ya. Tapi gagasannya itu di kalimat kedua kan? Ya gak? Lihat kalimat kedua. Sebagai destinasi wisata kelas dunia, ini keterangan kan? Puncak Kartens tak luput dari permasalahan ya, sampah. Ini kan? Informasi utamanya di sini kan? Puncak Kartens tak luput dari permasalahan sampah ya. Tak luput dari permasalahan sampah. Berarti gagasannya yang kedua itu. Gagasan di paragraf kedua kita cari. Gak ada ciri kata yang di tengah ya. Berarti kita lihat kemungkinannya di kalimat pertama. Predikatnya apa di kalimat pertamanya? Ini S, ini P-nya. Sampah berserakan berarti ini kalau mau dipaksa jadi O-nya ya. Dilihat ya. Kayak ini jadi keterangannya. Berarti intinya kan ini ya. Ada sampah berserakan kan? Ya, di lokasi base camp katanya. Kemungkinan di mana nih? Yang gagasan keduanya itu sampah berserakannya itu di mana? Berhubungan nggak dengan yang di atas? Berhubungan ya? Karena menjelaskan paragraf pertama. Nah, berarti G1-nya itu tadi ada Puncak Kartens itu, si Puncak Kartens itu memiliki masalah kan? Ya. Masalahnya itu apa? Sampah berserakan.
Nah, intinya teks ini gagasannya itu berarti masalah sampah berserakan di puncak Kartens kan? Nah, gitu ya. Kita cari coba. Nah, teman-teman, karena indikatornya ada 2, opsi A itu berarti bisa dihilangkan kan? Karena gagasannya jelas kan ketemu. Yang kedua, ini juga bisa dihilangkan kan? Karena ada gagasannya kan? Nah, yang ketiga yang C, apakah penting mendeskripsikan cara mendaki gunung ketika masalahnya itu tentang permasalahan sampah berserakan? Enggak ya. Nah, itu dia mengapa gagasan utama penting. Berarti ini ada informasi yang tidak menjelaskan gagasan utama yang ini indikator yang pertama. Ya. Yang D, teks tidak menjelaskan bahaya penumpukan sampah. Berhubungan enggak? Kalau sampah berserakan dengan penumpukan sampah berhubungan enggak? Berhubungan kan? Berarti ini ada kemungkinan benar, ya. Tapi kita lihat yang E juga, apakah berhubungan? Tidak menjelaskan cara penanggulangan sampah. Nah, berarti udah ada kan? Oh iya ini ya. Nah, berarti udah ada kan yang terakhir? Nah, berarti karena ini udah ada, jawabannya yang ini udah ada belum? Bahaya penumpukan sampah. Belum kan ya? Nah, berarti jawabannya yang ini ya. Yang D jawabannya. Nah, kalian penting sekali teman-teman mengetahui 2 hal ini. Mengapa? Karena nanti sebetulnya kalau mau cara cepat, karena kalian udah tahu indikatornya 2 hal ini, ya. Kan udah tahu nih indikatornya 2 ini ketika menyatakan atau soalnya itu kelemahan. Maka opsi A dan opsi B itu bisa langsung dicoret. Fokus saja ke yang lain gitu analisisnya ya. Bisa dipahami nggak? Kelemahannya ya. Kita lanjut nomor 3. Ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Nomor 3. Oke. Kata yang mengalami perubahan makna peyorasi. Nah, saya sempat mengatakan ya sebelumnya, kalau jenisnya bukan asosiasi pasti disebutkan ya jenisnya ya. Masih ingat nggak pernyataan itu? Perubahan makna itu kan ada berapa? Perubahan makna ada, masih ingat nggak apa aja? Kita ulas sedikit ya biar ingat lagi kalian. Yang pertama apa? Nah, generalisasi. Sederhananya generalisasi itu maknanya bergeser menjadi lebih meluas ya, menjadi umum, menjadi luas, jadi banyak gitu. Sebuah kata itu awalnya maknanya digunakan spesifik untuk kata tertentu aja, sekarang digunakan lebih meluas. Contohnya bapak. Dulu itu bapak hanya digunakan kepada laki-laki yang menjadi ayah ya, atau hubungan darah, yang memiliki hubungan darah dengan kita. Kalau sekarang kan saya aja bisa disebut bapak gitu sama siapa gitu, sama orang yang tidak dikenal gitu kan ya. Atau bapak kalian pun bisa disebut bapak sama siapapun kan, yang penting upaya menghormati aja. Nah, itu namanya generalisasi ya, meluas maknanya. Yang kedua itu ada spesialisasi. Salah saya nulisnya. Lisasi. Nah, ini berbalik ya. Ini jadi menyempit. Sebelumnya sebuah kata itu dipakai maknanya banyak, kayak bapak tadi bisa dipakai buat banyak hal gitu. Nah, kalau spesialisasi itu jadi menyempit, jadi hanya bisa digunakan untuk istilah tertentu aja. Contohnya apa? Madrasah contohnya itu. Dulu itu madrasah maknanya kayak sekolah ya. Jadi tempat belajar gitu kalau dulu itu. Sekarang apakah disebut madrasah sekolah itu? Enggak ya. Tapi spesifik kan sekolah agama aja ya sekarang yang disebut madrasah. Kayak gitu. Atau yang belajar
tempat belajar agama aja gitu yang disebut madrasah itu. Itu spesialisasi. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ini nama perempuan ya, si Amel ya. Ameliorasi. Nah, ameliorasi itu kalian ingat aja yang nama perempuan gitu. Terus sifatnya perempuan itu indah ya. Itu namanya ameliorasi. Ameliorasi itu maknanya sebuah kata itu berubah maknanya menjadi halus boleh pernyataannya ya. Jadi halus, jadi bagus gitu. Jadi istilah bagus untuk menyatakan sesuatu. Contohnya ini, kalau kalian disebut ada orang misalkan disebut buta, ini nggak tersinggung nggak sekarang? Kemungkinan tersinggung ya. Tapi ada kata yang lebih halusnya misalkan tuna apa netra gitu. Atau ada orang gelandangan gitu ya. Dasar gelandangan misalkan. Kan kasar ya. Nah, sekarang ada istilah yang halusnya apa? Tunawisma misalkan. Kayak gitu ya. Atau ini yang hamil itu kan dulu disebut bunting kan? Bunting. Kalau dulu itu apa? Kalau film-film, kalau kalian nonton film yang dulu, film apa? Film jadul ya. Yang hamil itu disebut bunting. Nah, kalau sekarang itu disebut kasar kan sekarang? Gak cocok tuh disebut bunting. Nah, sekarang berarti lagi hamil gitu kan. Mengandung bahkan sekarang itu nama ininya ya. Nah, itu namanya ameliorasi ya, bentuk halusnya dari sebuah kata berubah jadi halus gitu. Lawannya apa? Nah, peyorasi ya betul. Peyorasi, lawannya peyorasi. Nah, ini berubah jadi kasar. Semuanya geser ya, perubahan makna jadi kasar ini. Contohnya tadi yang bunting misalkan, terus ada apa? Gelandangan misalkan. Pokoknya kata-kata yang jadi kasar itu namanya peyorasi. Ya. Jadi kalau kalian ditanya perubahan makna peyorasi mana? Cari aja di kata itu yang isinya itu kasar gitu ya. Maknanya kasar. Terus ada apa lagi? Dua lagi. Kita murojaah aja ya ini ya, mengingat kembali ya. Ada sinestesia. Sinestesia itu jadi ini ada perubahan, sederhananya gini, ada perubahan fungsi indera. Fungsi indera yang digunakan untuk merespon sesuatu itu. Kalau dijelaskan panjang begitu. Contohnya wajahnya manis misalkan. Wajahnya manis. Coba wajah itu harusnya diterima sama indera apa? Mata kan? Atau penglihatan gitu ya. Manis itu indera apa? Lidah kan atau pengecap kan? Atau ya pengecap atau perasa gitu. Atau ininya lidah gitu. Gitu. Di sini ada pergeseran kan? Nah, itu namanya sinestesia. Terus suaranya halus. Pernah dengar gak? Suaranya halus sekali gitu, atau lembut sekali. Lembut itu kan harusnya peraba kan? Nah, kalau suara itu kan pendengaran kan? Nah, itu namanya sinestesia konsepnya. Biar lebih puitis sebetulnya ya. Sebuah kata itu biar lebih puitis. Oke. Bisa dipahami sinestesia? Terakhir ada apa terakhir? Nah, ini asosiasi. Ini asosiasi. Asosiasi itu kalau kalian mau maknai sebagai kata kiasan boleh. Kata konotasi boleh atau konotatif boleh. Kalau kalian taunya idiom juga boleh. Ya. Pokoknya kata-kata yang menyatakan makna lain itu namanya konoasosiasi, kiasan. Contohnya itu misalkan ada di soal
bendera kuning misalkan, ya ini asosiasi ya. Maknanya kan bukan bendera warna kuning kan, tapi tanda ada orang yang meninggal misalkan. Terus bendera putih boleh ya, meja hijau misalkan. Dulu cara mencari asosiasi selain kata-kata ini kalian sudah diajari juga ya, dari kata kerjanya ya, yang maknanya bergeser gitu apa. Di Teo sebelumnya kalau nggak salah ada kata ini apa ya, menebus ya, kayak menebus kekalahan gitu. Menebus itu kan maknanya biasanya digunakan untuk ini kan, untuk membayar sesuatu dengan uang kan ya. Tapi kalau menebus kekalahan itu berarti membayarnya itu dengan kemenangan gitu kan ya. Nah itu contohnya. Oke, kita lihat analisis di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Yang sering muncul itu yang asosiasi ya. Jadi bagian itu yang harus kalian perbanyak latihan nanti. Di sini peorasi berarti maknanya harusnya kasar ya. Nah, mana yang kasar? Nah, gitu. Kalau udah tahu konsepnya kan gampang ya lihatnya. Berarti yang kebodohan jawabannya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ya. Kita lanjut nomor 4 dulu. Ini jenis bacaan aja ya. Berdasarkan teks di atas, apa yang seharusnya dilakukan oleh pendaki? Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, karena masalah utamanya itu sampah berserakan ya di titik pendakian, berarti yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan adalah ini ya, tidak membuang sampah sembarangan ya. Begitu. Jadi untuk mencari jawaban dari soal ini, tadi kita hubungkan dengan gagasan utamanya ya, yang paling berhubungan yang mana? Kayak gitu. Karena soalnya atau gagasannya tentang sampah berserakan di titik pendakian, berarti apa yang harus dilakukan? Ya tidak membuang sampah. Bisa dipahami? Ya, konsepnya. Nah, penting sekali makanya ya kalian paham gagasan utama. Nanti berhubungan ya, terutama di soal PPU. Satu lagi soalnya pertanyaan nomor 5. Makna kata neraka pada bacaan di atas maknanya apa? Ini ya, bisa menghadirkan neraka untuk mereka. Nah, apakah neraka di sana maknanya durhaka? Bukan ya. Nah, gini. Durhaka bukan ya? Ancaman? Mungkin ya ancaman. Jadi panas? Bukan ya. Kemiskinan? Nah, akhirat? Bukan. Nah, itu berarti ancaman. Nah, ini kata yang seperti ini berarti mengalami pergeseran ya maknanya ya. Kalau dimaknainya jadi ancaman kayak gitu. Oke. Itu pembahasan 5 soal pertama. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya.